Selamat datang di Kita Bahas Sampai Habis. Nah, kawan-kawan semua, kita di sini nih akan membahas sebuah topik yang menarik dengan teman ngobrol yang menarik juga. Tapi sebelum teman ngobrol kita ajak duduk bareng kita nih, kita semua perlu perkenalan dulu nggak sih? Harus sih. Boleh. Dari siapa nih yang mau memperkenalkan dirinya? Dari aku aja nih, boleh? Bisa Boleh sih dari kamu dong. Perkenalkan, nama aku Muhammad Isyasar. Dan dipanggil itu Diski. Selanjutnya si Hayati mau? Boleh. Hai, kenalin aku Hayati Sapriani, bisa dipanggil Riani. Lanjut. Hai, aku Adinda Prilwa Salsabila, biasa dipanggil Adinda. Halo, aku Filippo Integra Tairani, biasa dipanggil Lipo. Oke. Nah, karena kita udah pada perkenalan semua, kalian penasaran gak sih siapa teman ngobrol kita hari ini? Penasaran dong. Penasaran banget nih. Mending langsung kita panggil aja deh siapa teman ngobrol kita hari ini yang ngebahas topik tentang fenomena tren perubahan sosial dan budaya. Yeay, tepuk tangan dong. Halo Kak. Halo. Gimana tadi perjalanannya ke sini? Luar biasa panas. Oh, cuaca ya, Lagi cuaca. panas banget Alhamdulillah panas nggak hujan gitu ya. Biasanya itu sore hujan nggak? Iya, Panas gini. betul. Panas dulu baru hujan. Kalian nih udah pada tahu belum nih teman ngobrol kita ini siapa? tahu sih. Karena belum tahu nih ya, bisa nih kakaknya perkenalan dulu silahkan. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nazarina Saharani. Biasanya dipanggil Wawa di kampus. Dan sekarang udah masuk ke semester 6, mahasiswi dari UIN Antasari Banjarmasin. Wow, keren. Oke nih, jadi gimana nih? Udah pada kenal belum sama kakaknya? Udah tahu kan? Udah ya. Oke, karena kita udah tahu nih kakak Wawa gimana kabarnya, baikkah? Alhamdulillah baik, makanya bisa kesini juga ya, ketemu teman-teman sekalian. Terus tuh kami berempat ngucapin terima kasih juga kepada Kak Wawa udah mau jadi teman ngobrol kita untuk datang ke di hari ini. Iya. Oke, mungkin kumpulnya kita nih Kak, di sini kita akan ngebahas suatu topik nih teman-teman. Topiknya itu apa? Yaitu fenomena tren perubahan sosial dan budaya. Mungkin bisa aja langsung ya Kak, kita langsung masuk ke bahasannya. Menurut kakak nih yang terlintas dari pikiran mengenai fenomena tren perubahan sosial dan budaya itu apa sih? Oke, kalau ngomongin masalah fenomena atau sebuah kejadian dari perubahan sosial dan budaya nih ya, banyak banget. Khususnya di kalangan kita mahasiswa dan anak-anak muda gitu ya, remaja, itu adalah bagaimana cara kita berinteraksi dengan lawan bicara kita. Benar. Yang sekarang Benar kita udah dulu kadang kita bicaranya secara langsung tatap muka, kemudian diskusi dan lain sebagainya. Kalau menurut saya nih ya, banyak banget teman-teman di luar sana menggunakan media-media seperti media sosial, kemudian podcast salah satunya seperti ini juga untuk betul. diskusi gitu ya. Jadi kan itu ada perubahan nih, yang awalnya kita tatap muka secara langsung, kemudian sekarang bisa menggunakan media-media yang ada, teknologi lah biasanya ya, teknologi yang saat ini berkembang gitu. Oh betul banget. Banyak banget ya. Kalau berhubungan dengan budaya sih, mungkin budaya-budaya dari luar, khususnya di luar Indonesia ya. Misalkan kayak kita udah berbahasa asing gitu ya. Nah kan itu udah ada perubahan tuh. Yang awalnya kita mungkin pakai bahasa ibu, pakai bahasa Indonesia, kita pakai bahasa Banjar kan, orang Banjar kan. Nah sekarang udah kayak oke, ada tambah-tambahan lah kayak literally gitu-gitu kan, campur-campur. Ya. Kalau sudah menjadi perubahan berbahasa yang awalnya budaya Banjar, awalnya kita kan punya suka berbahasa Banjar, mungkin bahasa Indonesia, sekarang ditambah-tambah dengan bahasa yang di luar. Iya, bahasa gaul lah sekarang kalau kata anak muda ya. Iya. Nah, dari penjelasan kakak tadi nih, mungkin salah satu faktornya apa nih yang mempengaruhi perubahan sosial dan budaya pada saat ini, Kak? Mungkin yang paling mempengaruhi perubahan ialah teknologi ya. Betul. Teknologi itu sangat pengaruh banget ya jadi kebanyakan sekarang. Betul, jadi teknologi semakin berkembang, jadi kita nggak bisa juga mau stuck di sini, maksudnya kayak mempertahankan budaya kita saat ini yang nggak bisa kita jadinya harus mengikuti perubahan zaman gitu loh, Mengikuti alur. tapi yang pastinya masih
sesuai dengan norma dan nilai-nilai budaya kita gitu. Gak boleh lenceng Ya ya. nggak boleh, jadi tetap ngikutin arus biar kita nggak ketinggalan zaman. Kalau bayangin aja nih teman-teman, kalau misalkan kita masih ibaratnya gaptek atau gimana, nanti kan kita susah juga untuk berinteraksi dengan teman-teman yang Ketinggalan ya, ketinggalan dan lain sebagainya. Nah itulah yang membuat kita harus terus ikut perubahan gitu. Setelah itu nih Kak, Oke. apa saja sih dampak positif dan negatif dari perubahan sosial budaya yang terjadi saat ini? Oke, kalau kita ngomongin masalah positif dan negatif ya, kalau positif biasanya lebih mengarah mempermudah kita untuk berkomunikasi dengan jarak yang jauh, karena ya kan salah satunya mungkin mempunyai relasi yang banyak juga melalui media sosial. Nah itu positifnya. Kalau negatifnya kadang bukan mahasiswa sih ya, lebih anak muda. Kita generalin aja ya. Biasanya anak muda ini lebih rasa malasnya meningkat gitu. Iya benar banget. Ya kan? Scroll. Kalau habis scroll kita nanti malah aduh mager deh, kita tiduran lagi ya Gak kan. ada aktivitas lain Iya, ya. sebenarnya ada sih interaksi, tapi interaksinya kan cuma Sebatas iya, handphone. iya gitu. Jadi kayaknya kurang bisa melatih komunikasi secara langsung deh kalau sekarang. banget. Malah kan sekarang harusnya anak muda harus bisa banyak Berkembang, maju Padahal ya kalau kan. dimanfaatin pun bakal bagus banget buat Betul. melatih kita. public speaking, Iya, bener. dan relasi kita juga makin bertambah kan, gitu. Jadi kayak perlulah anak muda sekarang kita walaupun teknologi semakin berkembang, jadinya harus harus tetap menyeimbangkan lah antara yang dulu, yang mana yang bagusnya yang dulu itu terus dilestarikan, dikembangkan, dipakai. masih dipakai gitu, masih dilakuin kayak diskusi kayak gini kan rame tuh kayak gitu loh. Tapi nggak kalah juga kita misalkan kayak nge-upload hasil diskusi kita nih. Nah kan itu bisa bermanfaat juga untuk orang lain kan. Betul. Nah jadi harus bisa menyeimbangkan lah. Oke. Gitu. Pertanyaan dari kakak, Oke. kakak sebagai generasi muda nih, cara kakak menanggapi nilai-nilai tradisional atau nilai budaya yang sudah ada sejak lama itu seperti apa? Oke. Masalah nilai budaya ya. Yang namanya Indonesia pasti punya banyak sekali nilai budaya. Banyak sekali nilai budaya, dan salah satunya ya budaya Banjar ya. Karena Betul. kita Daerah kita ya gitu. cara mungkin pandangan terhadap nilai budaya harus tetap kita lestarikan, kita kembangkan. Makanya kan banyak nih, bukan hanya mahasiswa tapi mungkin orang-orang tua yang suka seni, mereka masih melestarikan mungkin dengan karya-karya, kemudian dengan pameran-pameran. Kan biasanya sekarang udah kayaknya banyak banget deh kegiatan-kegiatan yang melestarikan Budaya lukisan, ya biasanya sanggar juga kan, sanggar tari itu sanggar biasanya, tari, ya. kemudian lakon dan lain sebagainya. Itu kan bisa salah satu hal yang bisa kita lakukan sebagai anak muda gitu, untuk tetap melestarikan budaya kita di Kalimantan. Ya betul. Jadi kalau aku sangat mendukung ya, apalagi untuk sebuah event yang memang diwadahkan untuk teman-teman yang suka seni, untuk menampilkan seni dan pastinya melestarikan seni itu. Iya, bener banget tuh. Nih, kalau tadi ya kakak udah ngejelasin sebuah nilai-nilainya nih. Kalau untuk tren fashion sendiri nih kak, saat ini nih mencerminkan perubahan sosial pada kita nggak sih untuk tren fashionnya ini? Oke, ngomongin tren fashion ya, banyak banget ya pastinya, banyak Iya, banget. betul. Dari mulai cara berpakaian, jenis pakaiannya itu udah banyak sekali. Jadi pastinya lah sekarang kita udah mengalami perubahan dari segi pakaian, apalagi nih khususnya yang mungkin kayak aku ya, hijabers kita ya, hijabers gitu. Pasti banyak model-model jilbab mungkin yang gimana lah gitu. Bentuknya macam-macam ya, Iya. ada yang gimana kebuka sedikit, ada yang Apalagi lain. zaman sekarang fashion dulu itu naik lagi gitu loh. Semakin berkembang, adanya muncul perubahan yang baru, tapi tetap mengikuti dan menghargai budaya sebelumnya. Adat-adat juga sih. Adat Banyak juga sih. lama. Iya betul, banyak banget juga yang kayak budaya-budaya di luar masuk, kayak contohnya kan kayak baju-baju ala Korea, Stylenya ya, stylenya. budaya Ada luar yang yang masuk nih. Kebaya Korea atau Iya, gimana iya, gitu, itu. karena kan Kebaya kan punya
Indonesia gitu loh. Betul. Jadi banyak banget yang ibaratnya kita tetap melestarikan budaya kita, contohnya kayak pakai sasirangan atau Iya. batik, tapi dikombinasikan dengan stylenya yang modern pada zaman Modern. ini Iya, gitu betul. ya. Biar nggak kita biar nggak ketinggalan fashion trend juga gitu. salah satu hal yang positif sih sebenarnya Iya, kayak gitu ya. benar. Betul betul. Terus juga Kak, kalau kita dengar perubahan sosial pasti nggak jauh dari yang namanya media sosial Kak. Betul. Menurut Kakak gimana sih media sosial mempengaruhi cara kita berinteraksi dengan orang lain? Iya, itu tadi ya. Mungkin kalau masalah ngomong lewat media sosial, atau kan biasanya kita menggunakan media sosial lewat HP mungkin atau laptop dan lain sebagainya, itu kan kita ngerangkai ya dalam hati doang. Kita nggak ada ngelatih untuk kayak memberanikan diri untuk ngomong di depan orang kayak gini karena ya kan. Jadi mentalnya sih lebih ke Iya, mental anak muda itu. Nah, jadi mental anak kurang muda pede gitu ya, kayak. itu yang membuat bisa sih dia ngomong ngetik doang kayak Tapi gitu nggak loh. berinteraksi secara Iya, langsung gitu jadi kan. ininya sih tetap main, tapi kalau kayak jiwanya untuk berani berkomunikasi dengan orang banyak Iya. kok kurang udah. Jadi public speakingnya masih terkendala ya kak, kayak masih betul. AIWA gitu. Jadi kayak boleh sih kita punya sering-sering main media sosial tuh bagus gitu loh. Jadi kita ngikutin tren juga, kita tahu updatean sekarang kan semua informasi tuh udah ada di dalam HP benda kecil ini gitu loh. Jadi kayak kita tetap harus ngikutin apa yang ada di dalam HP kecil itu, tapi tapi kita tetap ada interaksi gitu loh dengan teman-teman, dengan orang lingkungan sekitar kita. Paling nggak kita ngebahas suatu topik yang ada di handphone kita dengan orang tua atau teman, ya kan ini ada berita loh, udah tahu Bu. Jangan bikin yang dekat jadi jauh, Iya, yang betul. jauh jadi dekat gitu Nah, ya. itu dia tuh, jangan sampai kadang satu rumah tapi cecetan ya. Oh iya, Bener kadang sih. kayak, Ma di mana? Padahal mamanya di depan doang Iya. gitu. Iya. Nah, itu tuh. Benar-benar banget. Nah, satu lagi nih Kak, dari Oke. media sosial kita. Kita juga bisa mendapatkan perubahan budaya. Tanggapan Kakak nih tentang popularitas budaya Korea seperti K-pop dan drama di sekitar kita seperti apa? Oke. Kalau ngomongin drama Korea, kemudian lagu-lagu yang berbahasa asing, gitu ya. bagus sih. Itu kan ibaratnya hal yang kita pandang positif adalah teman-teman sekarang udah menguasai bahasa-bahasa di luar bahasa Indonesia. Iya. Oh, Biar kan benar. ngikutin zaman. Ah. Ketika kita sekarang kan kita nggak bisa kita nggak bisa menghentikan perubahan sosial, kita nggak bisa menghentikan teknologi yang terus berkembang. Tapi kita harus ngikutin alur, dan pastinya semoga nih juga ya, kalau ngomongin masalah tren drama Korea, ambil yang sisi positifnya aja lah. Iya, Mungkin bisa mungkin dari cerita-cerita yang mereka buat atau tren-tren mereka yang lakukan di luar sana masuk ke sini, bisa kita sortir, kita Iya, pilih-pilih yang gitu loh positifnya, ya, gitu ya. yang mana yang bagus untuk ditiru, mana yang enggak gitu. Apalagi kadang kalau kita belajar bahasa lain pun kadang dari K-drama ataupun film-film yang luar itu kadang kan ngasah kita untuk dapat kosakata baru, Iya, ya kan, betul. bahasa baru yang awalnya kadang orang susah nih bisa belajar bahasa dari buku, kadang dari yang kayak nonton film gitu tuh kita bisa dapat ilmu. Betul banget. betul. Jadi ambillah atau pandanglah sesuatu itu dengan positif Iya, benar. gitu ya. Walaupun ujung-ujungnya juga ada lah negatif yang nyempil dikit, tapi Masuk nih, pengen deh, iya gitu, pengen deh, tapi gitu. harus bisa dipilah-pilih lah. Oke. Gitu. Selain dari media sosial nih Kak, sebenarnya perubahan dalam konsumsi hiburan nih, seperti streaming, TV dan lain-lain itu mempengaruhi budaya kita nggak? Itu lebih ke medianya ya, Iya. televisi, kemudian streaming online dan lain sebagainya. Ya pastinya mempengaruhi ya, karena dari mungkin orang yang nggak bisa datang secara langsung ke tempat kita, mungkin kan bisa lewat dari jarak jauh nanya kita, gitu kan. Kemudian kayak bisa mempermudah lah, ibaratnya kalau kita mau diskusikan, orang lain juga bisa ikut diskusi, mungkin lewat kolom komentar dan lain sebagainya, walaupun dia Live bisa gitu ya. live gitu Live kan. YouTube ya, kita ikut komen tuh biasanya tuh kalau ada orang yang live. Iya, ya. betul. Barangkali kan biasanya ada diskusi-diskusi ringan di Instagram, mungkin Iya, benar. bisa lah ikut nimbrung, bisa lah ikut
bertanya-tanya walaupun gak secara langsung gitu. Dan kadang dari perubahan gitu sebenarnya kita bisa dapat relasi ya kak, pertemanan, teman dari kota orang nih, kita dapat teman baru dari lintas kota yang bisa jadi relasi kita untuk nyari-nyari ilmu, nyari-nyari pertemanan. Betul sekali, pengalaman dan lain sebagainya lah ya. Betul banget. Ya. Oke nih kak, terus nih karena udah masuk ke terakhir aja ya kak sesinya. Tuh bagi kakak nih perubahan sosial dan budaya yang paling signifikan, yang paling kita alami nih dalam kurun waktu terakhir ini apa? Kita sebagai generasi muda ya gitu. Yang paling kelihatan Rasa, ya. Iya. Terlihat gitu. Mungkin itu ya cara sikap tingkah laku anak muda sekarang. Oh, sopan santun kah? Attitude? Iya. Oh iya betul. Yang sekarang ibaratnya apa ya? Mungkin sudah terlalu enak, sudah terlalu terbiasa dengan kesendirian dan juga asik dengan HP-nya sendiri, gadgetnya sendiri. Jadi kayak kalau ada orang lewat udah bodo amat dah. Yang penting aku, kamu gitu loh. Bahkan waktu kita misalnya jemput teman gitu kak, di depan aja udah nggak berani ngetok atau apa, lewat kayak apa gitu aku di depan ngabarinnya. nih gitu kan. Iya pura di depan. Dulu kita biasanya sering berani masuk ngetok-ngetok, Manggil bilang nama, assalamualaikum, iya. Di mana? Lewat manggil. HP aja, gitu. Sekarang kayak aduh, padahal cuma ngetok doang, tinggal nunggu orangnya keluar gitu loh. Tapi Tapi nggak kayak mau, aduh, gitu. ragu-ragu deh kayak gitu. Aduh. Atau enggak Itu sangat penting, mempengaruhi aku banget udah di loh. bawah gitu, aku udah di depan Iya, gitu. betul. Banyak banget sih sebenarnya yang pengaruhi dari cara ngomong juga, misalkan nggak usah jauh-jauh, mungkin antara orang tua dengan anak mungkin yang di rumah. Iya betul. Iya, bentar mah, ini dipanggil mamanya, dipanggil orang tuanya kan, kayak bentar, dia langsung main HP apa Game game atau scroll TikTok mungkin. gitu. Nah, Nah, oke. Nah, karena udah masuk ke penghujung pembahasan nih ya kayak terakhir kasih tips atau saran deh buat kita kaum muda, anak muda gitu biar nggak terpengaruh dari fenomena tren perubahan sosial budaya yang negatif atau buruk gitu kan. Gimana tuh kan? Jadi teman-teman semuanya mungkin ini untuk pribadi diri aku juga yang mengingatkan, kita saling mengingatkan nih teman-teman, semua perubahan, semua perkembangan baik itu dari teknologi, budaya dan hal lain sebagainya, sebenarnya semuanya bisa menjadi hal yang positif ketika kita memandangnya positif teman-teman. Nah, betul tuh. Iya, jadi jangan sampai mungkin teman-teman melihat sesuatu hal itu negatif, cobalah kita ubah dari sudut pandang kita tentang sesuatu itu bisa menjadi positif gitu ya. Jadi dan juga pastinya teruslah mengikuti perkembangan zaman, jangan sampai kita ketinggalan, karena kalau ketinggalan pun itu adalah hal yang sulit untuk diubah, sulit untuk kita kejar ya. Karena kita sekarang tuh perkembangan zaman sangat-sangat cepat. Sekarang udah banyak sekali mulai dari teknologi dan lain sebagainya. Tuh nggak ada bisa-bisa kita ngomongin masalah teknologi gitu. Kita nggak ngikutin juga susah ya kayak zaman sekarang. Gaptek lah nanti dibilang ya Kayak kan. gitu. Jadi harus ngikutin, tetap ikutin, tapi pastinya teman-teman semua ini kita bisa mempertahankan nilai-nilai budaya kita. Jangan sampai Harus sih. luntur, jangan sampai hilang, Budaya-budaya benar. nilai-nilai agama kita pastinya. Benar. Nah, Betul, itu betul. jangan sampai bisa surut ya bahasanya, atau hilang gitu dari diri kita gitu. Nah, jadi kita harus bisa membentengi diri kita biar nilai diri, nilai agama dan nilai budaya itu tetap ada di dalam diri kita walaupun kita mengikuti perkembangan zaman. Gitu, teman-teman. Terima kasih Nika Terima kasih ya. Nika udah sharing-sharing. Terima kasih kembali teman-teman. Nah, itulah guys obrolan singkat kita bareng Kak Wawa mengenai fenomena tren perubahan sosial dan budaya. Sampai jumpa di kita bahas sampai habis selanjutnya. Dadah. Dadah.